Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi kali ini ya aku kembali lagi setelah sekian lama nih nggak ngonten. Nah ini kita ada di warung milik almarhum kakak aku yang sekarang aku isi ya. Jadi udah ada kesini tuh sekitar setahun lebih lah ya. Hari ini tuh cuacanya nggak begitu panas ya, dia mendung tapi nggak hujan juga. Nah kali ini produk Wings itu udah turun lagi di warung aku, alhamdulillah banget ya. Jadi aku bisa supply lagi nih barang-barang yang habis. Cuman karena ini bulan puasa ya teman-teman, mungkin yang jajannya tuh agak berkurang ya. Jadi untuk pemasukannya juga agak sedikit gitu ya. Alhamdulillah tapi tetap ada gitu yang belanja. Nah teman-teman, ini aku nyetok untuk minuman sama pop mie menuju hari raya. Nah nanti sekali lagi tuh ya dari pihak dari salesnya itu datang sekali lagi itu untuk ngisi lagi, nanti libur dan masuk habis lebaran lagi. Dan guys, kali ini aku itu mau bahas soal penipuan via Telegram yang ngasih ternyata saldo beneran. Dan ini satu lagi tuh penipuan yang memang biasa terjadi di warung sembako atau warung kelontong ya. Jadi ini aku akan ngebahas ke kalian biar kalian lebih hati-hati lagi. Jadi untuk warung sembako yang pemula ini, kalian dengerin ini ya. Itu kita biasanya tuh kalau untuk penitipan barang ya, kalau untuk penitipan barang itu biasanya tuh dicatat dan dihafalin orang-orangnya guys ya, biar nanti kalian tuh hafal tuh orangnya, ini siapa itu siapa gitu yang ditipin barang. Dan lagi jangan terlalu banyak untuk nerima barang apa ya titipan barang gitu, kayak roti, kayak kerupuk, kayak minuman gitu ya. Jangan terlalu banyak, apalagi kalau misalkan dia nitip ntar bayarnya pas sudah habis atau misalkan udah gak laku gitu. Nah kali ini tuh aku ketipu ya guys, ini udah hampir 2 kali ya. Ini aku udah hampir 2 kali ketipu, yang akhirnya aku lebih berhati-hati lagi sekarang. Jadi waktu itu tuh di yang pertama itu ada orang yang katanya dia itu nyimpen atau nitipin gitu ya, nitipin roti di warung almarhum kakakku ini. Jadi sebelumnya kakakku ini nerima barang titipan tuh banyak banget guys, sampai dia aja keder gitu, atau bahasa Indonesianya tuh nggak tahu tuh mukanya siapa ya. Nah akhirnya dia datang tuh ke warung aku, cuman ini bukan dia gitu teman-teman. Barangnya nggak diambil, rotinya nggak diambil, tapi dia minta uangnya ya. Nah keranjangnya itu sama guys, sama yang keduanya ini. Jadi yang pertama itu ngaku, yang kedua ini juga ngaku gitu. Nah yang pertama ini ngakunya dulu tuh ini roti itu yang 5 ribuan ya, ada keranjangnya memang ada dan warna hijau gitu ya. Nah akhirnya aku kasihkan karena takutnya memang bener. Akhirnya lama kelamaan 2 bulan 3 bulan sampai 5 bulan dia nggak datang lagi, dan aku nyadar ternyata yang kemarin itu memang bukan keranjangnya dia gitu. Nah ternyata aku kena tipu di situ. Nah yang kedua juga sama. Yang kedua dia bilangnya keranjang itu adalah keranjang milik dia yang 2 ribuan ya, roti yang 2 ribuan, sampai aku hafalin banget nih muka-muka dia. Jadi mereka itu datang ke warung aku itu nggak bawa, biasanya kalau orang jualan roti itu kayak bawa apa ya, kayak bawa gerobak roti gitu ya. Ini nggak ada bawa gerobak roti, dan rotinya pun nggak dibawa lagi gitu sama dia. Biasanya kalau misalkan yang jualan roti tuh dibawa lagi sama dia, terus nanti kalau dia jualan dia naruh lagi gitu. Ini enggak sama sekali. Dan dia bilangnya kayak dulu naruh roti di sini, terus mau ganti nanti, semoga kalau ada modalnya naruh yang 2 ribuan ya. Ini sama banget yang dibilang sama yang pertama ini. Jadi satu keranjang itu sama 2 orang itu diakuin
kalau keranjang itu tuh milik mereka. Nah akhirnya di situ sama aku dilabelin lah tulisan sudah dibayarkan ya. Jadi di situ tuh setiap keranjang sama aku udah dikasih apa namanya, udah dikasih tulisan sudah dibayarkan. Dan aku nggak apa ya, pokoknya nggak nerima barang titipan sebanyak apapun, enggak. Bahkan yang jual mainan dan permen pun aku cuma nerima 2 orang yang aku kenal aja. Nah ada lagi pas kakak aku itu jualan, ini dia jualan tuh di warung kan ya. Dia ini baru banget buka terus ada sales obat. Nah sales obatnya ini dia jual paracetamol guys. Dia jual paracetamol terus ngomong ke kakak aku kalau minta di DP-in dulu dan besoknya bakal datang lagi bawa obat lain sama pasang spanduk. Nah obat ini tuh untuk paracetamol itu harganya wow banget ya guys, itu sampai 500.000 ya. Nah ditungguin 2 hari 3 hari nggak datang lagi, dan ternyata itu penipuan gitu ya. Jadi buat kalian yang punya warung itu harap untuk hati-hati dan jangan pernah nerima sales-sales yang minta di DP dulu. Dan satu lagi adalah penipuan via Telegram, dimana aku tuh dikasih kerjaan paruh waktu sama yang katanya namanya Amanda ini ya. Nah si Amanda ini masukin aku ke grup dengan grup yang namanya kerja paruh waktu. Nah di situ tuh kita tuh dikasih tugas. Itu tugasnya ada 5, dimana kita harus nge-like dan nge-follow si akun-akun tersebut. Nanti kalau misalkan sudah selesai sampai 5 tugas itu kita akan dikasih 40.000 dan 10.000 itu untuk bonusnya. Nah di situ aku udah selesai. Selama 3 hari itu aku tuh ditransfer sama dia via Dana ya. Nah di situ untuk hari ketiga itu aku harus top up. Jadi setelah melakukan semuanya aku harus top up dengan uang atau limit yang sudah mereka tentukan, sekitar 500.000, 600.000 atau 1.500.000 dengan bonus tertentu gitu teman-teman. Nah di sini aku tuh mikir, ini aku dikasih kerjaan atau aku disuruh kayak ngasih apa ya, kayak kok aku suruh top up gitu. Jadi aku tuh udah nggak mau, karena aku udah pernah lihat atau udah pernah tahu kasusnya ini. Jadi dia tuh mirip si LTD gitu ya. Kalau teman-teman tahu, kalian bisa lihat di video aku atau cari video aku sebelumnya ya. Nah sampai mereka mungkin agak jengkel nyari aku dan masukin lagi aku ke grup dan ngechat aku pakai akun lain gitu ya. Jadi mereka itu bukan 1-2 ya, mereka itu banyak berkomplotan. Nah aku itu dirayu buat top up guys, jadi hati-hati ya.